Simpang siur bang, kabar bahwa Nikita katanya Agustus akan bebas dari putusan PK itu memang sudah ada putusannya? Nggak ada, belum. Itu kan di doa masyarakat ya, yang kemudian ya biasalah di media ini kan namanya juga ya, mudah-mudahan setelah PK orang nih kita bisa bebas dan lain sebagainya kan. Nah itu kan estimasi perhitungan kan kita, kalau saya nggak salah ingat itu bulan Mei mulai daftarkan di PK ya kan, akhir Mei kalau nggak salah. Nah sidang awal itu kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 10 Juni atau sidang kemudian itu 24 Juni. Artinya gini, perhitungannya berarti Juni, Juli, Agustus ya kan, 3 bulan dalam jangka waktu yang cukup lama. 3 bulan pengajuan PK bisa diputus karena di undang-undangnya atau peraturan Mahkamah Agung itu seingat saya maksimal 250 hari, tapi tidak dibatasi jangka minimalnya berapa lama. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Itu semua kewenangan Mahkamah Agung lah, bukan kewenangan kami. Tapi adapun yang sekarang beredar ya, berita atau isu bahwa di bulan Agustus akan ada putusan, itu doa masyarakat aja yang sering digaung-gaungkan oleh pendukungnya Nikita terutama ya, bahwa bulan Agustus akan ingin, akhirnya itu kemudian viral gitu kan. Tapi prinsipnya adalah mau bulan apapun itu, mau Agustus ke mau September ke, kami tetap mengharapkan hasil yang maksimal, hasil yang baik dari putusan itu, putusan PK dari Nikita. Nikita Mirzani sendiri udah ada sempat ngobrol sama abang, nggak sabar mungkin atau seperti apa? Ya kalau saya kesana ya, kalau lagi besok dia nanya, dia bilang gimana perkembangan ya, kita cuma bisa memastikan bahwa berkas perkara itu sudah dikirim ke Mahkamah Agung, karena waktu itu kita sudah terima juga berkas dari surat dari pengadilan ya, yang mengatakan bahwa sekitar awal-awal Juli ya, berkas sudah dikirim kalau saya nggak salah ingat. Nah kalau awal Juli dikirim itu berarti ini dalam proses, mungkin ya kalau kita berbicara spekulatif ya mungkin saat ini sudah di tangan hakim-hakim yang akan mengadili dalam proses telaah atau apa gitu. Bang, aku maaf tadi aku sempat telat. Berarti untuk ini aja bang, hari ini berarti Simpang siur bang, kabar bahwa Nikita katanya Agustus akan bebas dari putusan PK itu memang sudah ada putusannya? Nggak ada, belum. Itu kan di doa masyarakat ya, yang kemudian ya biasalah di media ini kan namanya juga ya, mudah-mudahan setelah PK orang nih kita bisa bebas dan lain sebagainya kan. Nah itu kan estimasi perhitungan kan kita, kalau saya nggak salah ingat itu bulan Mei mulai daftarkan di PK ya kan, akhir Mei kalau nggak salah. Nah sidang awal itu kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 10 Juni atau sidang kemudian itu 24 Juni. Artinya gini, perhitungannya berarti Juni, Juli, Agustus ya kan, 3 bulan dalam jangka waktu yang cukup lama. 3 bulan pengajuan PK bisa diputus karena di undang-undangnya atau peraturan Mahkamah Agung itu seingat saya maksimal 250 hari, tapi tidak dibatasi jangka minimalnya berapa lama. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Itu semua kewenangan Mahkamah Agung lah, bukan kewenangan kami. Tapi adapun yang sekarang beredar ya, berita atau isu bahwa di bulan Agustus akan ada putusan, itu doa masyarakat aja yang sering digaung-gaungkan oleh pendukungnya Nikita terutama ya, bahwa bulan Agustus akan ingin, akhirnya itu kemudian viral gitu kan. Tapi prinsipnya adalah mau bulan apapun itu, mau Agustus ke mau September ke, kami tetap mengharapkan hasil yang maksimal, hasil yang baik dari putusan itu, putusan PK dari Nikita. Nikita Mirzani sendiri udah ada sempat ngobrol sama abang, nggak sabar mungkin atau seperti apa? Ya kalau saya kesana ya, kalau lagi besok dia nanya, dia bilang gimana perkembangan ya, kita cuma bisa memastikan bahwa berkas perkara itu sudah dikirim ke Mahkamah Agung, karena waktu itu kita sudah terima juga berkas dari surat dari pengadilan ya, yang mengatakan bahwa sekitar awal-awal Juli ya, berkas sudah dikirim kalau saya nggak salah ingat. Nah kalau awal Juli dikirim itu berarti ini dalam proses
mungkin ya kalau kita berbicara spekulatif ya mungkin saat ini sudah di tangan hakim-hakim yang akan mengadili dalam proses telaah atau apa gitu. Bang, aku maaf tadi aku sempat telat. Berarti untuk ini aja Bang. Hari ini berarti agenda Kita siang aja di depan ya, boleh ini peradilan menumpuk. Saya juga. Jadi mohon dimaklumi saja ya. Saya akan berusaha mengatur supaya itu berbeda. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang di luar kemampuan, ya kita sama-sama maklumi saja. Kamis itu bukan hari sidang kami. Jadi dalam situasi ruang sidang terbatas ini, kami itu majelis berbagi hari. Majelis itu dapatnya hari Senin kalau ya dapatnya Selasa, Kamis dan Jumat. Jadi masih banyak. Kalau semua hari sudah dipakai, luar biasa produknya. Tetap dulu Jumat ya, tetap dulu Jumat, tapi nanti siang pukul 1 setelah sholat Jumat. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Nanti kami akan layangkan panggilan, tapi ini ya saya hargai kehadiran saudara. Nanti silakan datang ya, panggilan akan sampai juga di sana. Sudah selesai dari